Saat Usagi kembali dari berburu, ia melihat Arisu terbaring tak berdaya di jalan. Bukannya minta tolong, Arisu justru mengatakan kalau ia ingin mati karena terus dihantui rasa bersalah atas kematian kedua sahabatnya. Awalnya Usagi meninggalkannya, tapi ketika ia kembali dari perpustakaan, Arisu masih tergeletak di tempat yang sama. Akhirnya, Usagi memutuskan membawanya ke tempat persembunyian. Malam itu, Usagi memasakkan hasil buruannya untuk Arisu. Namun, Arisu menolak makan. Ia masih terjebak dalam rasa putus asa. Usagi pun mencoba menenangkannya dengan bercerita bahwa ia juga pernah kehilangan orang terdekat, ayahnya yang seorang pendaki gunung. Usagi lalu meminta Arisu makan dulu sebelum memutuskan mati karena ia sudah bersusah payah mencari makanan. Lambat laun, hati Arisu mulai luluh. Keesokan paginya, Usagi seperti biasa berolahraga untuk menjaga stamina. Kali ini ia cukup senang karena akhirnya Arisu mau menyantap makanan buatannya. Usagi lalu berkata bahwa Arisu jangan mati dulu sebab ia masih berutang budi. Dulu dalam permainan kejar-kejaran, kalau bukan karena rencana Arisu, ia pasti sudah mati. Mendengar itu, Arisu tergerak kembali. Ia menemukan alasan baru untuk bertahan hidup, menyelamatkan lebih banyak orang. Malamnya, sebuah permainan baru dibuka. Arisu dan Usagi berangkat bersama. Di sana, mereka bertemu 3 pemain lain, Takuma, Yaman, dan Seizan, yang sejak awal selalu bekerja sama. Namun, kali ini, Takuma mengalami cedera kaki. Permainan yang harus mereka jalani adalah 4 keriting, di mana mereka harus mencapai titik akhir sebelum waktu habis. Di tengah perjalanan, mereka menemukan botol-botol minuman yang mencurigakan. Tak berani mengambil risiko, mereka hanya meminum air milik Usagi. Tak lama, seekor Black Panther tiba-tiba muncul dan menyerang. Mereka berlarian menyelamatkan diri, tapi sayangnya Seizan tertangkap. Dengan sisa tenaga, ia menyuruh teman-temannya terus melanjutkan permainan. Arisu kemudian menemukan sebuah motor Royal Enfield di perjalanan. Saat melihatnya, ia sadar bahwa mesin motor itu sama dengan bus yang ada di titik awal permainan. Keduanya menggunakan bahan bakar diesel. Ia pun berniat kembali untuk menyelamatkan Takuma dengan membawa bensin dari motor tersebut. Meski motor itu tidak memiliki aki, Arisu bersikeras mendorongnya hingga berhasil sampai ke bus. Sementara itu, Usagi dan Yaman menemukan jalan yang tertutup dinding besi. Tiba-tiba, baut-bautnya mengeluarkan air dan seketika arus deras menghantam mereka. Usagi hampir tersapu ombak, tapi untungnya Arisu dan Takuma datang tepat waktu menyelamatkannya. Saat bus melaju, mereka baru menyadari bahwa tujuan permainan sebenarnya ada di kendaraan itu sendiri. Pada akhirnya, mereka pun berhasil memenangkan permainan tersebut. Keesokan paginya, Arisu berkata pada Usagi bahwa kini ia punya tujuan hidup yang baru, mencari Game Master untuk membalaskan kematian sahabat-sahabatnya. Mendengar itu, Usagi memilih untuk menemaninya. Mereka pun memulai perjalanan panjang mencari pantai. Hari demi hari mereka habiskan dengan bertanya pada siapapun yang ditemui. Namun, pantai tetap sulit ditemukan. Hingga akhirnya mereka menjumpai sekelompok pemain yang memakai gelang seperti yang pernah dipakai Aguni. Arisu dan Usagi lalu mengikuti mereka hingga akhirnya sampai di sebuah lokasi bertuliskan kata pantai. Namun, tempat itu jauh dari yang mereka bayangkan. Pantai ternyata adalah sebuah organisasi besar yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hatter, atau yang biasa disebut nomor 1. Ia memiliki tujuan mengumpulkan seluruh kartu permainan agar bisa keluar dari dunia ini. Di pantai berlaku 3 aturan utama. Pertama, semua orang harus mengenakan pakaian renang agar tidak bisa menyembunyikan senjata. Kedua, semua orang bebas bersenang-senang. Dan ketiga, setiap anggota wajib menyerahkan semua kartu yang dimilikinya. Jika menolak, mereka akan langsung dieksekusi. Arisu dan Usagi tidak punya pilihan selain bergabung, sebab bila menolak nyawa mereka akan melayang. Kini hanya tersisa
sedikit kartu yang belum dimiliki Hatter, termasuk kartu 10 lob serta kartu Jack dan King. Setelah resmi menjadi anggota Beach, Arisu dan Usagi justru merasa kebingungan. Alih-alih berfokus mencari jalan keluar, sebagian besar anggota di sana justru menghabiskan waktu dengan pesta pora dan bersenang-senang bersama yang lain. Lebih dari itu, mereka merasa selalu diawasi oleh beberapa orang, termasuk oleh 2 wanita misterius. Namun, ketika malam tiba, semua anggota berkumpul di lobi utama untuk mendengarkan arahan dari Hatter. Dari penjelasannya, barulah Arisu dan Usagi sedikit memahami tujuan Beach, yaitu mengumpulkan semua kartu permainan agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Seusai pengarahan, setiap kelompok langsung berangkat untuk mengikuti permainan baru yang muncul di berbagai sudut kota. Sayangnya, kali ini Arisu dan Usagi tidak bisa bersama. Mereka ditempatkan di permainan yang berbeda. Arisu hanya berpesan kepada Usagi agar tetap hidup meski tanpa dirinya. Di sisi lain, seorang wanita bernama Chishia memberitahu rekannya Kuina bahwa ia pernah bermain bersama Arisu. Karena itu, Chishia menyuruh Kuina mendekati Arisu demi melaksanakan rencana rahasia mereka. Permainan pun dimulai. Beberapa tim ditugaskan menghadapi tantangan yang cukup berat, salah satunya adalah perburuan hewan buas. Para pemain harus mengumpulkan poin dari hasil buruan demi memenangkan permainan. Untungnya, tim yang diturunkan terdiri dari pasukan elit bernama Militants, yaitu kelompok yang memang memiliki hak khusus menggunakan senjata api dalam setiap permainan. Sementara itu, Arisu ditempatkan dalam permainan berbeda bersama Ando-an, salah satu eksekutif Beach yang ditugaskan Hatter untuk menguji kemampuan Arisu. Tujuannya jelas, menentukan apakah Arisu layak naik menjadi eksekutif. Selain End, ada pula Kuina dan seorang eksekutif lain yang pernah Arisu selamatkan di permainan sebelumnya. Kali ini, mereka harus menjalani permainan bola lampu dengan tingkat kesulitan 4 keriting. Aturannya cukup rumit, ada 3 saklar yang bisa menyalakan lampu di dalam ruangan. Mereka hanya diberi 1 kesempatan untuk menyalakan saklar ketika pintu ruangan terbuka. Saat pintu tertutup, mereka boleh mencoba berkali-kali tetapi dengan syarat tertentu. Jika salah memilih saklar, maka air akan memenuhi ruangan hingga menyentuh kabel bertegangan tinggi yang bisa membunuh siapapun di dalamnya. Awalnya, Arisu sempat ragu dan menyuruh Kuina membuka pintu. Namun, karena terus didesak End, ia mengambil alih kendali. Ia menyuruh Kuina menutup pintu lalu menyalakan salah satu saklar dan membiarkan lampu menyala beberapa saat. Setelah itu, pintu dibuka kembali dan ia menyalakan saklar lain, tetapi lampu tidak menyala. Arisu kemudian meminta Kuina memegang bola lampu yang sebelumnya menyala. Saat Kuina mengatakan bahwa bola lampu terasa panas, Arisu menyimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah saklar ketiga. Logikanya sederhana, lampu yang sempat menyala pasti menghasilkan panas dan saklar yang belum dicoba pasti menjadi kunci jawaban. Berkat kecerdikannya, permainan berhasil diselesaikan. N yang menyaksikan langsung kemampuan Arisu akhirnya mengakui bahwa ia memang pantas menjadi salah satu eksekutif Beach. Usai permainan, Arisu dan Usagi kembali bertemu. Namun suasana segera memanas ketika Aguni, pemimpin para militan, datang bersama pasukannya. Ia menanyakan keberadaan Karube karena berminat menjadikannya anak buah. Namun karena Karube sudah tiada, perhatian Aguni justru beralih kepada Usagi. Ia lalu memerintahkan salah satu bawahannya, Niragi, untuk membawa Usagi ke kamarnya. Arisu jelas tidak tinggal diam. Ia mencoba menghentikan Niragi hingga keduanya hampir terlibat duel. Situasi semakin kacau sebelum akhirnya Hatter datang. Ia memerintahkan militan menghentikan keributan itu. Tapi Niragi menolak dengan alasan ia hanya mengikuti perintah bosnya, yaitu Aguni. Melihat hal itu, Hatter langsung menegaskan siapa sebenarnya pemimpin tertinggi di Beach. Ia menatap Aguni dan bertanya siapa bos sesungguhnya. Aguni pun mengakui bahwa Hatterlah pemimpin mereka.
Mendengar jawaban itu, Hatter lantas menyuruh Aguni sendiri yang membubarkan kekacauan tersebut. Semua diminta kembali tenang karena rapat para eksekutif Beach akan segera dimulai. Dalam rapat para eksekutif, Mira menjelaskan bahwa hampir semua kartu permainan sudah terkumpul kecuali kartu 10 hati serta kartu Jack, Queen, dan King. Menurutnya, untuk bisa memainkan permainan tingkat tinggi seperti JQK, mereka harus lebih dulu menyelesaikan permainan 10 hati. Mendengar itu, Hatter memerintahkan semua orang tetap fokus mengikuti permainan apapun yang muncul. Karena visa miliknya hampir habis, ia pun berencana ikut turun langsung dalam beberapa permainan. Usai rapat, Hatter menghampiri Arisu yang tampak tidak percaya padanya. Ia lalu menceritakan masa lalunya. Dulu, ia memiliki sahabat dekat yang berjanji akan bersama-sama menuntaskan semua permainan. Namun tanpa disangka, sahabat-sahabatnya memilih bunuh diri, meninggalkan Hatter seorang diri. Tragedi itulah yang mendorongnya mendirikan organisasi Beach dengan keyakinan bahwa ia bisa menjadi pahlawan pertama yang berhasil menyelesaikan seluruh permainan dan keluar dari dunia itu. Keesokan harinya, Arisu bangun dan berbicara pada Usagi. Ia meyakini cepat atau lambat hal buruk pasti terjadi di Beach, sehingga mereka harus mulai mengumpulkan informasi tentang organisasi itu. Namun semakin banyak yang mereka gali, semakin jelas bahwa banyak anggota justru putus asa. Karena itu, Arisu dan Usagi berniat mencuri senjata dan kabur. Saat Arisu mencoba bertanya lebih jauh pada dua wanita yang selalu mengawasi mereka, keduanya justru menghilang. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Para militan mengeksekusi anggota yang kedapatan ingin kabur. Di sisi lain, Chishia yang sudah mengetahui rencana Arisu mengajaknya bersekutu. Ia punya misi berbahaya, mencuri seluruh kartu dari Hatter. Dengan kecerdikan keduanya, Chishia yakin rencana itu bisa berhasil. Beberapa waktu kemudian, tepat sehari setelah Hatter pergi memperpanjang visa, keadaan Beach mendadak kacau. Ando dipanggil mendesak ke ruang rapat karena terjadi sesuatu yang buruk. Arisu yang dibawa Chishia juga ikut masuk dan di sana mereka mendapati kenyataan mengejutkan. Hatter telah tewas tertembak di dadanya. Niragi lalu mengusulkan agar Aguni diangkat sebagai pemimpin baru. Meski sempat terjadi penolakan, tekanan, dan ancaman membuat semua eksekutif akhirnya menyetujui Aguni sebagai nomor 1 menggantikan Hatter. Sejak itu, Beach berubah semakin kejam di bawah kendalinya. Di tengah kekacauan itu, Chishia menjalankan rencana berikutnya. Ia menyuruh Arisu menyusup ke ruang pribadi Aguni untuk membuka brankas berisi kartu. Sementara itu, Chishia dan Kuina mengawasi keadaan sekitar saat Aguni berpidato. Dengan petunjuk cincin Hatter yang bertuliskan angka 8022, Arisu mencoba membuka brankas. Tapi begitu berhasil, alarm berbunyi keras. Niragi segera datang dan menghajar Arisu habis-habisan. Ternyata selama ini Chishia hanya memanfaatkan Arisu dan Usagi sebagai umpan agar dirinya bisa mendapat kepercayaan penuh dari Aguni, sekaligus mengambil alih kartu untuk dirinya sendiri. Akibatnya, Arisu ditahan dalam sebuah ruangan, diikat dan dibiarkan menunggu ajal ketika visa miliknya habis. Niragi bahkan dengan kejam mengatakan bahwa Usagi akan ia jadikan miliknya. Ketika Niragi nyaris melakukan hal buruk pada Usagi, tiba-tiba layar besar di Beach menampilkan pengumuman permainan 10 hati akan segera dimulai. Semua pemain diminta berkumpul di lobi utama. Sementara itu, Chishia berhasil mengamankan kartu-kartu Hatter. Namun, sebelum sempat pergi, sinar laser merah tiba-tiba muncul mengelilingi seluruh area. Situasi semakin mencekam ketika semua pemain akhirnya berkumpul dan mendapati seorang anggota tewas dengan pisau tertancap di tubuhnya. Saat itulah permainan baru diumumkan, The Witch Hunt atau perburuan penyihir. Permainan dengan tingkat kesulitan 10 hati resmi dimulai. Oke, segitu dulu cerita untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan makin penasaran dengan kelanjutan alurnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya.